Saya cek lah, rupanya hadis dhaif, hadis maudhu yang menyatakan khuliqa Adam ala suratihi, diciptakan Adam menurut gambar Allah. Jadi ditemukan gambar yang paling besar itu panjangnya itu 60 hasta. Manusia terbesar ditemukan di Sri Lanka. Ininya tingginya diperkirakan itu Nabi Adam. Maka kalaulah gambaran Allah itu adalah Adam, besarnya sebesar Adam, maka tinggi Allah itu 30 hasta. Lebar bahunya 7 hasta. Saya cek lah, khuliqa Adam ala suratihi, hadis maudhu, hadis apa namanya itu, dhaif jiddan, dhaif sekali, maudhu. Lalu saya cek lagi, ternyata ungkapan yang katanya hadis itu adalah Injil yang diterjemahkan dalam bahasa Arab, kitab Yahudi, Taurat. Dalam bahasa Indonesia ditemukan. Namanya kalau di kitab Taurat, kitab Kejadian, pasal 1 ayat 26. Maka diciptakanlah Adam atas bentuk Tuhannya itu, katanya. Karena saya punya Injil bahasa Batak, ada bahasa Belanda, bahasa Inggris. Karena jurusan saya ilmu perbandingan agama, jadi macam-macam agama lain pun saya pelajari. Saya punya kitab Weda, Tripitaka punya. Nah, yang paling banyak saya baca ini kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa. Tapi yang dipakai orang yang dibawanya ke tempat ibadah sekarang itu bukan Injil. Injil sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena bergantian tahun, sejarahnya hilang, ajaran-ajaran Injil ini sudah banyak yang terjadi distorsi, dirusak oleh penjajahan. Jadi Palestina itu dijajah oleh Romawi dulunya. Romawi ini anti Injil, anti Taurat. Kenapa Romawi anti Injil? Dia senang makan babi. Termasuk agama-agama di Indonesia, banyak yang hobi makan babi. Jadi ketika ditetapkan 5 agama saja di Indonesia, maka orang-orang Tionghoa yang tak beragama, hanya menyembah roh nenek moyang, disuruh pilih agama Islam atau agama yang lain. Apa jawabnya? Pilihlah agama yang membolehkan makan babi. Pilihlah, masuklah nak ke agama-agama apa saja di Indonesia ini, asalkan dia membolehkan makan babi. Saking senangnya dengan gulai babi. Tidak ikut Injil, enggak. Kenapa? Injil mengharamkan babi. Namanya kitab apa? Kalau di Taurat namanya kitab Imamat, pasal 11 ayat 7 dan ayat 8. Ditambah lagi kitab Taurat namanya kitab Ulangan, pasal 14 ayat 7 dan ayat 8. Ditambah lagi kitab Nabi Daud, kitab Nabi Yesaya, pasal 55 ayat 17, mengharamkan babi. Kemudian kalau Injil yang dipakai sekarang, yang namanya Perjanjian Baru, itu disebutkan di dalam kitab Matius namanya, pasal 5 dari ayat 11 sampai ayat 13, bahwa babi-babi itu dimasuki oleh roh jahat. Jadi siapa yang makan babi itu malas beribadah dan mudah kemasukan dari roh-roh jahat. Jadi kalau ada orang Islam malas beribadah, mungkin ada terselit daging babi dimakannya. Kenapa? Karena sekarang daging-daging dijual orang itu ada yang disusupkan daging babi. Kerupuk-kerupuk yang kita makan ada yang disisipkan orang, di antara kerupuk yang kulit sapi ada disusupkan kerupuk babi. Termakan oleh kita. Nah, itulah malas saja beribadah. Dengan ngaji itu ngantuk aja. Beribadah malas saja. Jadi akibat dari makan yang haram itu, orang malas beribadah dan tidak mau beragama. Itu catatan-catatan dari
hadis dhaif. Nah, pertanyaannya, bisakah hadis dhaif itu dipakai? Bisa. Untuk apa? Untuk menerangkan fadilah-fadilah, keutamaan zikir, keutamaan baca Al-Quran. Ada hilang satu hafalannya di antara, memang dari Rasulullah, tapi ada hilang satu hafalannya. Bisa dipakai, itu namanya dhaif, tapi untuk fadilah-fadilah amal. Kalau bulan Rajab, apa fadilahnya puasa? Ini tidak lama lagi puasa kita ya. Tak lama lagi bulan 2. Muhammadiyah telah menetapkan tanggal 18 Februari karena yang dipakai Muhammadiyah kalender. Kalau negara yang kebanyakan orang NU di sana menetapkan bisa tanggal 18, tapi tanggal 18 itu tengok bulan dulu. Kalau bulannya nanti anak bulan nampak, kita puasa besoknya. Bagaimana nengok bulan itu? Tengok tanggal 18 itu di ufuk. Ufuk itu apa? Ufuk itu adalah garis lurus di sebelah timur, di sebelah timbulnya di timur, tenggelamnya di barat. Nanti garis timbul itu di sebelah timur. Lihat ada garis lurus ketika matahari tenggelam. Itu namanya garis lurus, itu namanya ufuk. Matahari tenggelam, ufuk muncul. Lalu dari ufuk itu kelihatanlah di garis ufuk itu anak bulan, bayang-bayang bulan kelihatan. Kalau dia masih 2 derajat, belum bisa puasa besoknya. Tapi kalau di atas dari 2 derajat, 2 derajat setengah atau 4, bisa berpuasa. Berdasarkan hadis Nabi, berpuasalah kamu ru'yah, karena melihat bulan. Nah, kalau mau melihat bulan tanggal 18 itu tidak bisa, karena berkabut, dihitunglah bulan Sya'bannya sudah cukup 30 atau belum. Kalau sudah cukup 30, wajiblah puasa besoknya. Kalau belum cukup Sya'ban 30, masih 29, lihat dulu. Kalau dia sudah cukup, boleh kita berpuasa, walaupun terlindung oleh awan, ufuk tidak kelihatan. Nah, itu dia. Jadi pelajarannya sampai sekian derajat pula. Saya mulai kaget juga, apa nih derajat-derajat. Satu kali saya sholat dengan para insinyur. Saya jadi imam, tapi di tempat itu tidak ada garis lurus ke kiblat. Dilihat ada perubahan. Kemana kita menghadap Ustaz? Menghadap saja ke barat. Karena diperkirakan arah Ka'bah di Indonesia ini arah ke barat. Tidak pas betul ke barat, tidak apa. Maka para insinyur ditanya, menghadap ke kiblat itu pas Ustaz? Tak bisa pas, bisa tidak. Kalau tidaknya ke kanan sedikit. Ke kanan itu berapa? Berapa derajat? Terkejut saya. Apa maksudnya derajat? Karena kita biasa kita kuning aja ya, kita undul. Tidak ada disebut derajat-derajat. Karena para insinyur selalu kalau miring ke kanan berapa derajat, kiri berapa derajat. Barulah saya tahu. Oh, itu namanya pelajaran geografi yang akrab dengan astronomi. Banyak sekali ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Itu catatan-catatan kita ya, catatan-catatan kecil tentang hadis dhaif tentang sholat.